bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan buat setiap kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh merasakan anugerah-Mu, Tuhan yang baik. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan, bukalah pintu hati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baiklah, pada kesempatan minggu ini, di minggu Passion ketiga, menjelang Paskah, kita akan mempelajari firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, bagaimana kemuliaannya? Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang yang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Baiklah, pada kesempatan minggu ini kita akan mempelajari tentang tema kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah. Di setiap kali kita memperingati atau memasuki di minggu Misericordius Domini atau minggu Passion ketiga memperingati hari Paskah, firman Tuhan mengarahkan hati, pikiran, serta jiwa kita, serta perasaan kita agar semakin mengenal dan meyakini tentang adanya kabar baik. Berikut kita mau mempelajari mengenai orang Yahudi atau bangsa Israel yang dimana karena memiliki kelebihan mereka dipercayakan oleh Allah, mereka ditunjuk oleh Allah untuk melakukan pekerjaan akan firman Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita juga kepada orang Yahudi juga diingatkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Orang-orang yang banyak sekali melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena kemurahan Allah, kita beroleh pengampunan dan penebusan dosa. Bagaimana kita beroleh pengampunan dan penebusan akan dosa-dosa kita. Tuhan mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Hal ini Paulus juga menegaskan bahwa sering sekali terjadi pertentangan, sering terjadi perlawanan antara kepercayaan orang Yahudi dan orang Yunani, di mana saat ini dalam memahami kasih karunia Allah itu mereka mengalami perbedaan, di mana orang Yahudi masih menganggap dirinya itu adalah keturunan Abraham, masih menganggap dirinya adalah yang dikasihi Tuhan.
Dikatakan juga di sini kepada mereka lah juga Tuhan memberikan hukum Taurat. Kepada bangsa Israel atau orang-orang Yahudi itulah Tuhan memberikan hukum Taurat. Memang benar dikatakan di sini, benar kepada mereka Tuhan masih memberikan hukum Taurat. Tetapi itu bukan menjadi sebuah alasan mereka untuk mereka melakukan sesuka hati mereka, untuk mereka menjadi seperti orang yang sudah dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan sudah kudus. Tetapi dengan itu seharusnya mereka lebih memperbaiki kehidupan mereka, lebih menjadikan kehidupan mereka untuk menjadi lebih kudus lagi. Tuhan memilih kita untuk menjadi umatnya. Tuhan memilih kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan dengan demikian, bagaimanakah kita seharusnya dan sepantasnya untuk membalas kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita juga harus berperilaku sebagai orang yang penuh dengan kekudusan. Tetapi setidaknya kepada orang-orang Israel ini, semakin melihat dan merasakan bagaimana kasih Allah dalam kehidupan mereka, kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Namun banyak orang yang sudah salah mengartikan akan kasih Tuhan itu. Banyak orang yang beranggapan bahwa Tuhan telah mengasihi mereka, tapi mereka menyalahgunakan apa yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu adalah suatu kesalahan yang besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini Paulus mau menegaskan ada dua garis besar yang boleh kita pelajari. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk kesetiaan Allah. Bentuk-bentuk kesetiaan Allah. Yang pertama, Allah adil dalam segala hal. Allah adil dalam segala hal. Dalam nas ini dikatakan bahwa Tuhan Allah itu adil. Adil dalam segala hal untuk kehidupan kita. Ia adil di dalam penghukumannya juga. Dia adil di dalam segala hal. Baik itu orang Yahudi maupun seluruh bangsa-bangsa, Allah tidak ada membedakan. Allah melakukan keadilan dalam setiap kehidupannya. Artinya Tuhan mengharapkan adanya kesetiaan dari seluruh umatnya. Jika Allah telah melakukan keadilan, maka dari itu Allah mengharapkan kita untuk melakukan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Kita setia kepadanya. Jikalau Tuhan memberikan semacam hak atau mempercayai kita akan sesuatu seperti yang terjadi dalam nats ini, bangsa-bangsa Israel dipercayakan oleh Tuhan suatu pekerjaan akan firman-Nya, mereka tidak melakukannya dengan baik. Mereka merasa sudah memiliki kelebihan tetapi mereka tidak melakukannya dengan baik. Mereka menyalahgunakan atau bahkan hanya melakukannya secara terpaksa, di mana untuk secara formalitas saja. Jikalau mereka tidak setia, tidak taat kepada apa yang dipercayakan Allah kepadanya, sungguh hati Allah sangat sedih. Padahal Allah berharap mereka adalah bisa melakukan semua yang diberikan Allah pada mereka dengan baik. Yang kedua, memberikan penghakiman. Memberikan penghakiman. Di sini saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan Allah memberikan penghakiman kepada kita, yaitu untuk menghakimi, memberikan penebusan. Allah memberikan penebusan dalam kehidupan kita, yaitu agar dalam ayat ini juga dikatakan agar
kita mengakui bahwa Tuhan telah memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan pengampunan di dalam kehidupan kita, memberikan keselamatan. Tentu kita dituntut bagaimana kita harus hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Kita dituntut bagaimana kita harus hidup memberikan kesetiaan kepada Allah. Karena hidup dalam penebusan Tuhan, kita sudah hidup dalam penebusan Tuhan. Jadi kita harus memberikan kesetiaan hidup kita kepada Allah. Apakah kita hidup dalam penghakiman iman itu dapat sungguh, atau hanya sebagai simbol kemunafikan kita, gitu ya? Bagaimana kita melakukan itu hanya sebagai simbol atas kemunafikan hidup iman kita. Garis besar yang kedua yaitu cara agar menerima kesetiaan Allah. Yang pertama itu menjadi hamba yang setia. Dalam nas ini juga dikatakan kita harus menjadi hamba yang setia. Setia di sini setia akan segala hal, di mana dikatakan kita melakukan pekerjaan, melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan penuh kesetiaan. Ya, dengan penuh kesetiaan, yaitu apa yang telah dipercayakan kepada kita dengan penuh kesetiaan. Misalnya dalam sebuah organisasi gereja, yaitu dalam sekolah minggu. Dikatakan kita ditunjuk, dipercayakan karena kita sekolah teologi, kita dipercayakan untuk menjadi guru sekolah minggu. Tetapi kita melakukannya karena kita memiliki kelebihan, kan kita melakukannya hanya sekedar untuk dilihat baik sama pendeta, gembala, atau sintua, atau jemaat. Yang kedua juga kita melakukannya karena kita, salah satunya yaitu seperti di kampus kita, karena memiliki bukti mengikuti ibadah. Jadi supaya ada bukti yang dilakukannya untuk dibuktikannya untuk mendapatkan nilai. Takut kepada dosen, takut kepada nilainya akan hancur. Jadi tidak melakukannya dengan sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh, melainkan karena otoritas saja atau karena formalitas yang mungkin ada di dalam gereja tersebut. Padahal sudah dipercayakan karena dia memiliki kelebihan, diketahui oleh pendeta karena mampu, tetapi tidak melakukannya dengan baik. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, memang benar kita harus mengakui bahwa segala keistimewaan yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan itu pada kita, kita harus menerimanya dan melakukannya dengan sepenuh hati. Kita boleh membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Penetapan Tuhan tentu menuntut kita hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Bagaimana kita harus mampu memaknai panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah bagi setiap orang yang berdosa, marilah kita hidup dalam kesetiaan. Kalaupun Tuhan menyatakan penghakimannya dalam kehidupan kita bagi kita yang berdosa ini, tetapi tetaplah kita setia. Karena penghakiman atau kemarahan Allah itu tidaklah bersifat kekal, karena Allah mengasihi kita. Kalaupun Tuhan menyatakan penghukumannya kelak bagi setiap orang yang berdosa, itu juga karena adalah bukti kesetiaannya akan firman-Nya, dan juga mengajak kita untuk semakin menyadari, mengimani begitu besarnya kasih Tuhan. Dengan hal itu Tuhan mengingatkan kita agar kita menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa mengasihi kehidupan kita. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulannya, yaitu pada firman ini yang boleh kita dapat. Ternyata Paulus tetap mengakui bahwa kedudukan istimewa yang tadi telah kita bahas mengenai bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, hanya saja pengakuan itu tidak meniadakan
ucapan keras dalam pasal yang kedua. Firman Tuhan ini juga mengatakan, meskipun kita berdosa seperti kehidupan orang Yahudi tadi yang mereka tidak menaati firman Allah, orang Yahudi tetap memiliki kelebihan. Jika kita memiliki kelebihan, bukan pada diri mereka, melainkan pada panggilan Allah yang mempercayakan firman-Nya kepada mereka supaya mereka itu bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di sini ada sebuah ilustrasi yang boleh saya angkat, yaitu ada sebuah cerita tentang seorang anak yang masih sekolah SD, di mana di sekolahnya dia itu pintar, tetapi dia sangat malas. Dia pintar untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya, dia sangat memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan teman-temannya, tetapi dia sangat memiliki kemalasan. Suatu hari ada sebuah tugas yang diberikan oleh guru. Ternyata tugas ini begitu sulit dan dia merasa, aku pasti bisa mengerjakannya. Aku pasti bisalah dapat nilai bagus untuk mengerjakannya. Tetapi di saat teman-temannya berusaha untuk mengerjakannya, tugas itu diberikan guru. Di saat orang teman-temannya berusaha untuk mengerjakannya, dia santai-santai, dia tidak memikirkannya. Dan dia merasa bahwa, aku yakin kalaupun aku tidak mengerjakannya, aku tidak akan dihukum. Karena guru yang mengajarkan dia, dan itu adalah orang tuanya sendiri. Guru yang mengajarkan dia adalah orang tuanya sendiri. Jadi dia berpikir, tidak mungkin ayahku menghukumku di depan teman-teman. Padahal kan aku anaknya. Setelah waktu pengumpulan tugas pun sudah tiba, dan semua teman-temannya mengumpulkan tugas, tapi dia tidak. Ayahnya di sini melakukan keadilan, di mana ayahnya tetap menghukumnya. Dia disuruh untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Ayahnya tetap melakukan penghukuman kepadanya, meskipun ayahnya tahu bahwa itu adalah anaknya yang dikasihinya, dan tidak mungkin ayahnya itu mempermalukan. Dan dalam pikiran anaknya ini, sungguh beginikah ayah saya? Nah, dari ilustrasi di sini singkat tersebut kita boleh belajar bahwa kita tidak boleh beranggapan gampang akan semua. Di sini dikatakan, karena itulah Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menggantikan manusia menerima hukuman. Yesus adalah kurban bagi dosa kita. Yesus adalah wujud keadilan Allah yang menghukum dosa dan menyatakan kasih. Begitu juga dengan seorang anak ini. Ayahnya ini menyatakan keadilan dan sebenarnya mengasihi anaknya, agar anaknya tidak berlarut dalam kesalahannya tersebut. Juga dikatakan di situ dari ilustrasi tersebut kita diajak, maka dari itu sebagai anak-anak Allah hendaknya kita melakukan segala pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita. Kita tahu kita memiliki kelebihan, kita tahu kita mempunyai kemampuan, makanya kita dipercayakan kepada kita. Hendaknya kita melakukannya dengan setia, bukan karena hanya ingin dilihat orang, takut kepada ini, takut kepada itu, tapi melakukannya yaitu melihat kepada Allah, melakukannya menuju kepada Allah. Baiklah, demikianlah firman Tuhan yang mungkin boleh kita pelajari bersama-sama pada kesempatan ini. Bolehlah kiranya agar kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi lebih baik lagi dan ditegur oleh firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan-Mu kami belajar akan firman-Mu. Tuhan Yesus, apapun yang boleh kami dengarkan, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau masuk ke dalam hati, pikiran kami, agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh mendengarkannya. Kiranya juga Tuhan yang Engkau membantu, curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh senantiasa berlaku akan seperti firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua.